Kita balik lagi di podcast Becange. Yo, what's up momen? Jadi kita hari ini bakal bahas soal pengalaman kita dalam dunia kewartawanan. Pasti penasaran kan Mika semua? Sekarang sudah lah, kami tahu, penasaran semua masih kan? Penasaran Mika. Nggak tahu link kami kan? Jadi hari ini kita bakal cerita itu, tapi jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya kita kawan-kawan semangat buat video. Di like, loncengnya dibunyi. Betul. Jadi, mulai dari mana nih? Apa ya, pengalaman seru lah ya, gitu. Kita kan sekarang sempat bahas kenapa kita terjun dalam dunia wartawan kan. Sekarang prosesnya gitu selama ini kayak apa, itu sih seru betul Bang, enak. Pasti kan orang kan nggak tahu lah gimana kita kedeket sama orang-orang dari tingkat paling bawah, menengah, paling atas. Oke. Pengalaman suka duka, terus pengalaman narasumber yang paling kita suka mungkin kan bisa jadi kan kita ini siapa gitu kan. Benar itu. Pengalaman yang narasumber yang tidak paling kita suka ya. Ada. Tonton terus ya, tonton terus. Penasaran tonton terus sampai akhir. Ada, sampai sekarang aku jijik kalau ketemu orang itu. Tapi sih gitu lah. Mulai dari biasa lah. Yang paling senior lah. Jangan pernah ngelap HP kan. Ini juga yang kena. Pengalaman ya. Pengalaman. Kan lah berapa belas tahun nih Bang? Dari 2001 ya? Ya. Oh, Jadi, banyak sekali. Udah bisa bukan. Jadi kalau itu sejak 2003. Oh, iya. Ini sejak 2003. Udah capek itu ya. Kalau pengalaman jadi wartawan sebenarnya nggak sengaja ya. Oke. Nggak sengaja gitu. Kita juga nggak tahu ini jalan hidup gitu. Kenapa Betul. kita sampai Betul banget. jadi wartawan gitu. Padahal mungkin dulunya pengen jadi profesor ya. Jauh kali jomplang gitu. Rupanya tidak jadi. Kata Tuhan, kalau sanggup bisnis wartawan. Tapi di wartawan akhirnya kayak jadi profesor ini. Dia kadang-kadang jadi wartawan tuh kayak jadi kakek segala tahu gitu ya. Banyak tahu. Tapi kembali ke tadi, awalnya memang kenapa jadi masuk ke dunia wartawan itu nggak sengaja gitu ditawarkan orang untuk jadi kameramen di salah satu televisi swasta di Pekanbaru. Wow. Jadi jauh gitu kan. Nah kebetulan waktu itu memang pas dapat tawaran itu jadi kameramen. Kameramen itu ya mau nggak mau kan harus megang Kamera. Boleh dulu gede-gede ya bagi kan. Tabung kan, bukan tabung gas. Tapi bisa. Tapi ngomong itu memang rasa kita kalau jadi kameramen itu beda loh ketika kita pakai kamera yang besar dengan kita menggunakan handycam. Walaupun mungkin secara kualitas gitu, apalagi handycam yang mahal-mahal itu dia lebih bagus, lebih jernih gambarnya gitu. Nah, lebih enteng. Ya lebih enteng gitu. Tapi kalau untuk profesional tetap lebih pakai kamera yang panggul itu. Itu ada kelasnya begitu wartawan loh, kita kameramen loh gitu. Bahkan sampai sekarang itu kamera yang gede itu masih dipakai kan di TV. Di studio masih pakai seperti itu. Nah jadi itulah yang pertama kali gitu rasakan pegang kamera, kita megang kamera yang panggul. Lupa itu nama merek ini, tapi mereknya Panasonic, cuman D berapa itu, D9000 kalau nggak salah. Anunya mereknya itu, dengan pintunya gitu. 9.000 murah. Merek itu. Oh merek bukan harga ya. Oh iya. Oke Bang, dari sejak tahun 2003 itu sampai sekarang pengalaman yang paling Abang sukai dari profesi Abang sekarang apa? Ada Bang yang kesel-kesel wawancara. Pasti ada. Enggak, kalau yang paling menarik justru pada saat jadi kameramen ya, ketimbang profesi yang sekarang masih menarik juga gitu. Jadi wartawan, tapi kan kita cuma jadi wartawan tulis gitu di media cetak. Justru sebenarnya di pengalaman waktu jadi kameramen itu lebih menarik. Apa yang mau menarik? Iya, karena dulu Real Televisi itu televisi baru ya. Ya. Baru di Pekanbaru. Ya baru di Pekanbaru. Jadi dia berdiri pada saat itu
orang-orang di sana itu, mohon maaf nih, yang saya rasakan waktu itu ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung atau tidak terima, minta maaf nih. Tapi pada saat itu di tahun-tahun 2003 itu, kalau kita megang kamera yang panggung yang besar itu, orang langsung cari kapan kita akan nge-shoot gitu. Akan nge-shoot gitu ya. Begitu kita buka lensa yang tutup cover lensa di depan itu sudah biar gambarnya bocor gitu ya, dapat nampak di belakang gitu. Halo, kira-kira gitu lah. Jadi itu memang ini saya kan sering rajin ngeliat gitu. Alah mulai nanti ada yang pasang-pasang asti gitu ya. Jadi begitu kita keluarkan kamera dari tasnya, kita angkat, itu sudah masing-masing itu sudah pasang gaya gitu. Dengan ini. Itu sebenarnya menarik gitu tingkah-tingkah orang-orang pada saat itu gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin karena sudah semakin maju teknologi, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Cuman memang waktu itu ada pengalaman menariknya juga terkait masih sama seperti itulah. Jadi pernah suatu waktu dapat orderan nih ceritanya. Catering. Beda Bukan. Syutingan orang kawinan di kampung. Nah, kan catering juga. Syutingan orang kampung. Benar-benar kampung. Jadi dulu itu tahun udah 2003, tahun kan 2003. Oh, aku tahu nih, cek mana terus kan? Nah, jadi orang di sana kan waktu itu memang lagi booming, penghasilannya besar-besar dari karet dengan sawit ya. Waktu itu di sana. Itu ya. Nah, bahkan dulu orang punya satu kapling sawit itu bisa untuk sewa apa namanya tuh? Bukan sewa, bisa bayar angsuran mobil, kredit mobil. Saking besar zaman itu pendapatan waktu itu. Nah, jadi mereka saking banyak duitnya, beli kulkas pun itu bukan untuk bikin es batu atau nyimpan mengawetkan makanan, bukan. Harus batu. Untuk pakaian disimpan di situ. Sorry, Bener. Bang. Iya masih ada. Kulkas rusak mungkin. Nah, apa? Kulkas rusak mungkin. Enggak, kulkas baru itu. Jadi di kampung-kampung itu kan kita beruntung loh kawan-kawan yang mungkin dari kecil terbiasa nikmati listrik yang sudah lengkap gitu ya. Oh, zaman dulu listrik susah di situ. Tahun-tahun itu. Oh, pantas lah taruh situ. Iya, ganti lemari. Mereka banyak duit, pengen beli yang kayak gitu, tapi nggak tahu manfaatkannya. Gitu. Kalau perempuan main gitu, perempuan begitu, cuaca panas, lagi emosi dia, ini kulkas. Wah, ini mana? Baju. Nyumut baju. Punya baju gitu ya. Itu dia. Babi. Jadi zaman-zaman itu Dia prank. untuk listrik itu rumah-rumah itu masih pakai genset. Nah, nanti gensetnya baru setengah 6 sore atau jam 5 sore mereka menghidupkan yang mungkin punya duit lebih sih bisa aja jam 4 lebih awal gitu kan menghidupkan gensetnya. Memang zaman susah itu memang. Enggak susah sebenarnya. Tahun-tahun berapa itu sekitar itu? 2003 kan. Listrik belum masuk sih. Iya, listrik belum masuk waktu itu. Jalan Sekarang aspal. sudah. Jalan Masih tidak tanah? jalan tanah tapi pengerasan gitu. Tapi boleh lah, pemerintah keren, sekarang sudah oke. Sudah. Kalau sekarang. Nah, kemarin kan cerita masalah kameramen itulah. Begitu saya sampai ke kampung itu ya, itu semua anak-anak dan kecil pasang aksi. Ngumpul semua. Iya. Nah, saya kan bawa cadangan ya. Pakai handycam juga cadangan gitu kan. Jadi biar gambarnya bisa lebih banyak gitu kan, tujuannya gitu maksud kan. Jadi kalau pas saya lagi megang kamera yang besar itu semua Pada dirubutin semua. pasang aksi semua. Tapi begitu kita mengeluarkan handycam gini, Biasa aja. Ada pengaruhnya ternyata. Ternyata ada pengaruh di situ. Jadi itu lucu. Makin gede makin ramai gini kamera. makin unik sebenarnya gitu kan bagi orang mungkin yang tahu gitu. Tapi kalau sekarang sudah lah, sekarang sudah inilah. Sudah sih pakai handphone, orang cekrek, orang udah ada tabu lagi Ya. kalau masalah kamera segala macam. Bahkan Ya. berani orang kan berani sekarang main TikTok tuh di tengah jalan malah. Iya. Di tempat umum. Jadi kameramen itu mirip kayak tukang pengas rambut loh. Iya. Lo bisa ngatur-ngatur orang. Itulah makanya kameramen itu kurang ajar gitu. Bisa ngatur-ngatur narasumber Iya. kau berdiri kau Iya. duduk situ gitu kan. Iya. Kalau orang potong rambut kan, gimana kepala kita kan? Kita beli kamera besar aja. Kau bisa piring ya. Kau Bisa diatur ya. Kau bawa rumah. Jadi gitu, itu memang terasa gitu kan. Dulu kan orangnya level kepala dinas aja zaman-zaman itu. Saya lagi syuting nih, misalnya lagi syuting. Saya rekam
Nanti selesai rekam, saya bilang, Pak, ulang lagi Pak, nggak bagus. Nurut dia kan pasti langsung. Ulang lagi bicara. Walaupun setelah itu mungkin Ya. ada meeting, ada rapat apa gitu Walaupun pasti. ada berapa kali tag gitu, Iya. mereka ikhlas lagi gitu. Nggak apa-apa, saya senang katanya. Gitu. Tapi itu sesuatu hal yang menarik lah menurut saya lah gitu ya, pengalaman. Oh itu menarik. Nah, kalau berapa jadi orang? Kau dulu lah, kau dulu. Jadi kalau dari 2003 tuh sekarang 2022 ya, udah 19 tahun ya. Oh Iya, 19. 19 tahun ya, lumayan lama ya. Konon orang yang punya kulkas yang nyimpan lemari itu sampai sekarang nyimpan baju di situ, Bang. Enggak lah, kalau sekarang enggak ya. orang-orang di kampung itu jauh sekali lebih maju sekarang. Iya biasa lah. Kita juga dulu kan baru-baru kenal handphone sering ini kan, sering kayak gimana gitu, Iya. jadi gitu ya. Udah sih, aku kenal handphone tuh dari sejak tahun 97. Pager zaman itu pager. Aduh, apa itu pagernya? Ini sekali jagat pesan kotak kecil gitu ada pesan berjalan kan. Bayar utang Anda. Iya, Anda ditunggu ada di kantor polisi. Enggak ada relate aku itu. Enggak relate, enggak ada di zaman aku itu. Zaman aku Kasihan ya. Bayangin. Kasihan memang. Iya, Tahun iya. 90-an tuh tahun yang keren menurut aku. Asli. Makanya anak-anak tahun 90-an Bang, kalau zaman sekarang cerdas dulu kan. Enak. Tapi kalau orang sekarang, anak milenial juga cerdas kreatif, tapi karena itu udah pengaruh teknologi, jadi serba instan. Saya. Iya, ada sisi buruk, sisi baik lah. Dua mata uang, dua mata sisi uang. Bar, keluar kabar. Apa ya? Semenjak keluar tahun banyak lah. Aku tuh paling kesel sebenarnya tuh kalau misalnya nyari jadi wartawan tuh nyari bahan berita, kita tuh ke dinas banget ya. Nunggu. Ke OPD-OPD gitu. OPD lah, atau kemana-mana lah pokoknya itu ke pejabat datang? tinggi. Hah? Datang kan, Hah. Kak tunggu dulu kan, bilang gitu kan. Udah tunggu sejam, reject masih di luar. Nunggu lagi sejam. Pas datang di ruangan dia lagi tidur. Lagi Pak. tidur. Babi aduh. orang itu bang. Anjing sih kesel gua aja. Bang. Anjing. Anjing memang. Aku paling kesel lah ini kayak gitu. Pernah kawan-kawan gitu liputan hujan-hujan segala macam tuh sering bang. Kita lah paling sering dikacangin orang. Dia ada dendam dengan kau kayak kau kan bini dia. Enggak, padahal cuma punya jangan. Babi. Tapi itu bukan di Beltim ya? Bukan, itu aku masih liputan di Afrika Selatan. Dari apa tuh Afrika Selatan. Iya. Oh, Banyak. Tapi sih banyak asli lah. Pertama kan karena kita wartawan, kadang ada rasa bangga karena kita ada beberapa hal itu diprioritaskan. Iya. Ada tempat-tempat yang benar-benar kita dikhususkan bagi mereka. Terus juga kita tuh sama kepala dinas itu atau petinggi-petinggi pejabat lain, bupati, kapolres, bahkan menteri Iya. itu kita tuh disejajarkan sama. Ngobrol tuh kayak orang biasa, ngobrol segala macam tuh enak, akses tuh benar-benar enak. Kayak ada jarak ya jadinya. Bener. Tapi ada yang ngasal-ngasal juga bang, kadang kita nak wawancara kalau dia hal-hal di orang. Apalagi memang kalau sudah ada petinggi-petinggi gitu ya. Level menteri, protokolnya pasti ketat. Iya, itu gak ngesel sih. Padahal tujuan itu untuk memberitakan dia yang positif lah sebenarnya. Tapi Ada negatifnya dikit lah. Nyicip sedikit. iya sih. Tapi kalau aku pribadi ya, banyak hal-hal pertama kali aku udah di wartawan di sini itu banyak hal-hal yang aku dapetin lah. Pertama memang dulu kan belum dikenal ya. Kayak Sekarang enggak ada. Enggak ada. Tolong kawan-kawan Dia termasuk wartawan yang enggak ketok. Enggak ada. Ya. Ini katanya siapa nama Bram pasti tahu semua. Ini Bram Muklis sama yang terlalu apa ya dibesar-besarkan. Enggak benar. terlalu pede, ini pede gila ini. Tolong. Enggak ada itu. subscribe Waki Payarula. Ada beberapa kasus lah yang pernah tertimpa di sini dan menurut aku kasus itu cukup serius dulu. Dan sayangnya di situ dipintar politik lagi segala macam di situ lah. Jadi aku ngerti masalah politik sini paham, cara berkaunseling sama orang tuh paham. Jadi benar-benar sudah tanda ini yang mana yang enak jadi untuk diwawancara narasumber benar-benar. Oke. Di mana yang enak benar-benar yang kita jauhi. Ada beberapa pejabat tinggi di Baltim ini kami jauhi. Enggak dijauhi, enggak dijauhi. Enggak dijauhi, cuma dibatasi aja. Dibatasi. Abang sendiri
Nah, ada nggak? Pasti ada. Banyak masih. Yang tidak disukai dulu, yang tidak disukai dulu. Ada. Sebut nama. Penasarannya ada. Cuman kita kan punya trik nih kalau kawan-kawan. Kita enggak semua misalnya ada satu orang nih misalnya yang aku enggak suka misalnya gitu ya. Nah, nanti kan belum tentu Brian belum tentu enggak suka kan. Jadi itu bagian dari trik. Nah, ketika misalnya mungkin aku enggak mau masuk ke orang itu, Brian yang maju atau Wahyu yang maju gitu. Nah, itu bagian trik. Tapi sih sebenarnya banyak orang yang petinggi di sini kita suka semua gitu ya. Kalau yang suka itu biasanya kita datangnya rombongan biasanya gitu ya. Lah datang rombongan masih dikacangin kami. Itu kesel kampret itu orang itu. Jadi mungkin kalau misalnya yang tahu yang ngerasa memang dilampiaskan dari mereka. Nah, gitu. Yang suka, narasumber yang suka nih, yang suka. Nah, ini sebentar. Abang pernah enggak dikacangin disuruh nunggu segala macam enggak enak waktu wawancara? Oh, kalau nunggu yang muda-muda gitu sih pernah. Tapi kan kita sebagai wartawan kadang-kadang kan punya waktu juga kan. Nah, kita punya timer gitu ya. Kita ada timer. Kalau 15 menit dia tidak mau kita caw. Jadi triknya kayak gitu paling untuk menunda jangan sampai kita terlalu kecewa gitu kan. Semakin lama kita nunggu gitu. Itu paling triknya seperti itu. Kalau gitu tuh narasumber yang biasanya beritanya sensitif ya, yang mereka ada anak nemu kita harus butuh konfirmasi padahal itu kita sumpah itu tidak kooperatif menurut aku. Dia udah usah jadi pejabat menurut aku. Siapa? Orang itu udah jadi pejabat menurut aku. Siapa? Ini ada pejabat tinggi di Afrika Selatan. Oh, Fucek. yang penasaran. Yang itu ya, yang berpangkat itu ya. Iya. Berseragam nggak? Skip. Babi orang itu. Salah itu. Aduh. Tapi ya gitulah ya. Yang paling seneng apa? Yang paling seneng narasumber. Paling seneng nggak apa-apa sebut nama. Siapa ya? Semua. Enggak, maksudnya senangnya gini. Jujur aja, ada narasumber tuh memang ketika kita nanyanya walaupun kita singkat, dia panjang mas penjelasannya. Ya. Itu juga memudahkan tugas kita gitu. Itu tidak perlu terlalu banyak bertanya-tanya. Karena narasumber itu biasanya dia sudah paham mau diarahkan kemana dari pertanyaan kita itu, sehingga kita nulisnya pun lebih Ngalir gitu kan. Dan bahannya banyak. Tapi ada juga sebenarnya narasumber yang kadang-kadang bicara tipis-tipis gitu. Pelit, ya tidak. Ya gitulah. Seperti itulah. Kami tuh capek nulis kalian kalau ngomong kayak gitu. Anjing. Itu membuat kami harus ekstra berpikir gitu ya. Ekstra berpikir. Pejabat dianjingin. Yang merasa aja Ini bukan pejabat di Indonesia, di Belgia bukan, Afrika Selatan tadi. Oh, tahun mana memang? Kan jebak orang. Iya. Cak man. Mudah nih. Spill nama. 3 lah. Apa? Spill nama. Siapa ya? Yang paling Aku sih Bang Pezi nomor Apa 1. tuh? Bang Pezi serius. yang penting komunikatif ya. Iya. Kalau itu sih banyak lah sebenarnya. Gak usah disebutin satu persatu. Nanti mereka terlalu di bawah. Iya. Sorry Bang Pezi, cuma mereka berdua nih. Terus ini ya itu rombongan Polres dulu, Bapak Kapolres dulu, kadang-kadang tuh kasar-kasar. Itu menurut aku komunikasi paling enak. Tapi kadang-kadang saya stres juga loh sama Pak Kapolres kita. Ya? Kenapa? Karena beliau ini kalau sudah ngobrol seperti kayak rekaman panjang gitu ya. Rekaman Tapi iya, enak. tapi enak ngobrolnya. Cuman kita jadi bingung gitu ya. Karena secara kadang-kadang obrolan beliau kan mungkin dengan kita pengalamannya beda gitu kan. Jadi agak gimana gitu, kita bingung kan kalau udah bicara dengan cara beliau itu.
Tapi sih intinya enjoy aja. Tapi asik sih. Pokoknya Pak Kapolres paling juga enak asik. Pak Kapolres tuh diajak koordinasi kapanpun terbuka dan nggak pernah Ya, nggak pernah. Oh nanti nggak pernah. 1 kali 24 jam dia selalu terbuka. Itu Itu. yang Sore Pak WA Kapolres konfirmasi sesuatu itu langsung ditelepon. Dan mantap. Dan paling asik itu kenapa kita bilang Pak Kapolres itu asik? Kita konfirmasi hal apapun dia akan jawab secara normatif. Betul. Karena itu sebenarnya yang kita perlukan, nggak Itu ada yang kita perlukan. neko-neko Jadi Pak sebenarnya. Kapolres Yang paling kesel tuh gini ya kalau ada pejabat ya, udah ngobrol dia panjang lebar, akhirnya off the record ya kata dia enggak Tolong jangan ditulis ya. Aduh. Aduh, itu memang bikin Pak Kapolres apa gunanya rekaman ini habis gitu kan? Bilang aja. Prabu sama Bang Mungkus ini, Pak Kapolres sudah tahu kan? Penjilat. Kapolres. Nah, Pak Kapolres dah. Mohon dimaafkan, sekarang udah Mau Ramadan nih, Pak. Lupa, Pak. Oke. Kau. Apa tuh? Itu tadi yang paling enak lah apa sih? Apa pengalaman yang pahit? Yang paling pahit itu nunggu konfirmasi dari narasumber itu satu yang pasti. Terus yang kedua itu sama lah, hampir sama. Diam. Hampir sama. Ketika narasumber ngejawab pertanyaan kita dengan singkat-singkat itu geram Kontek benar. aduh. Payah nulis itu. Kau udah pernah ngasih sesuatu apa gitu maksudnya tuh kau pernah waktu kau narasumber kau diajak hotel kata aja Bram gitu. Nggak bisa. ya udah mau Polos cerita. aku. Polos. Kalau yang paling kau jijik kesel lah. Kayaknya kita punya common enemy yang sama deh. Punya musuh bersama gitu. Punya musuh bersama. Ini kalau tidak bisa di-spill. Cuman yang paling Susah. susah itu apa? Ketika kita tidak suka misalnya ya, atau enggak terlalu senang dengan orang itu misalnya. Tiba-tiba kantor WA atau Iya. telepon. Waduh itu paling Bro. enak itu. Tolong ya wawancarai si ini. Aduh, itu yang bikin kita serba salah itu pada saat momen seperti itulah. Tapi untungnya kadang-kadang kan orang yang tidak kita suka itu bukan berarti menjadi kita bertiganya tidak suka. Ada salah satu mungkin yang suka. bisa Tapi masuk. kadang keikut juga sih. Keikut juga misalnya di daerah Bawa suasana juga gitu ya? Iya, itu bawa Padahal suasana. dia kenal. Itu jadi masalah sebenarnya. Itu. Kau suka apa Bro? Yang wawancara paling enak lah, barang bermutu lah. Seneng gak? Yang narasumber ya? Selama kau jadi wartawan. Wawancara siapa ya? Paling pejabat-pejabat lah. No agak-agak nyaman di belting nih. Siapa? Bang? Pejabat di Baltimore ini tadi disebut tadi kayak Bang Bezi itu enak sekali tuh. Oke, Pak Kapolres. nyaman dan nyaman itu gini ya teman kawan-kawan. Nyaman dihubungi itu pertama. Ya, betul. Nyaman dihubungi kapanpun, dimanapun. Walaupun di luar dia menyempatkan, walaupun di kita WA dibalas aja. Gini ya, aku lagi di luar gitu. Itulah bagus benar bagi wartawan. Menghargai benar. Senang menghargai, respect itu. Termasuk Pak Bupati bagus. Pak Bupati Iya. juga responnya cepat. Walaupun lagi dititip dijawab terus. Ya walaupun lu pasti lah tahu, oh ini pasti Bram nanya ini. Apa jawabannya nanya ini ya? Usah. Ya itu memang sudah stylenya Pak Bupati kita. Iya. Pak Bupati juga enak. Ya. Respect, komunikatif itu benar juga tadi narasumber yang nyaman itu komunikatif. Dan Yang- pendek-pendek bahasanya. Yang gitu. paling jijik itu kadang-kadang yang paling kampret aku kesel tuh. Dia tidak punya jabatan, Mbak, tapi sok penting. Tetapi siangnya kita harus minta statement dia gitu kadang. Ya. Ih, kadang-kadang aku dongkol yang gitu. Siapa? Dia bukan pejabat. Bukan ada pangkat lah Ada ibaratnya. pangkat. Berarti bukan PNS. Bukan, kadang. Itulah. Ya. Ya kawan kita ya gitulah. Nah, gitulah. Supaya kadang-kadang juga yang maaf nih yang pangkat juga tidak terlalu tinggi, kadang-kadang kayak sok-sok bos. Melebihi kadang tupoksi melebihi dari Ya. kepala dinas satu Oh. pejabat tinggi kadang kami sering dapat itu. Karena kami ini di luar di lapangan itu sebenarnya kami tuh melihat, kami ini orang luar di lingkaran Forkopinda sini lah. Jadi kami melihat yang mana orang seperti itu. Tapi kalian tidak pernah merasa jadi bagian dari sistem itu kan? Nah, kan? Kita Ya. ini dari luar aja. Pernah jadi Sakit orang. kan? Ya gitulah. Itulah.
jadi pernah duluan. Tapi memang kalau soal karir nih, karirnya gitu ya. Karir jadi wartawan itu memang dari tahun 2003 itu sampai sekarang memang nggak bisa lepas ya dari namanya dunia kewartawanan gitu. Mencoba melepaskan itu mungkin nggak ketemu gitu passionnya gitu di bidang-bidang yang lain gitu. Pernah, tapi ya tetap balik ke wartawan lagi gitu kan. wartawan lagi gitu. Skillnya cuma punya itu soalnya kalau aku pribadi. Ya mungkin karena skillnya cuman itu gitu. Kita pengen saya punya skill yang lain, cuman kalau sekarang untuk sementara masih di dunia wartawan lah gitu kan. Walaupun bukan wartawan yang hebat-hebat amat sih, enggak lah gitu. Tapi yang Kami hebat. Ya, tapi yang jelas kami hebat dari kalian. Itu ya kami minta maaf karena pokoknya begitu. Wawancara kan mungkin kita lah biasa wawancara bupati segala macam. Ada yang kita wawancara orang yang ngomong orang tenggelam. Pak gimana? Kayak begumor. Tapi yang paling berkesan aku tuh waktu aku tuh belum bangun panggung sih, bingung apa kata padahal aku siap pertanyaan itu. Itu rajin dia sih. Nanya wakil menteri waktu itu, menteri perikanan. Oke. Pak siapa? Oh yang acara di Ini. SDP. Iya. Sampai nama tuh ya lupa aku. Iya, menteri perikanan kita. Bang Pringgono. Trenggono. Iya. Trenggono. Kalau Nah. ngomong nama orang. Trenggono. Jadi Trenggono. itulah nanya itu. Jadian aku biasa sama Bram tuh, Bang. Ada kode-kode yang nanya. Dan waktu itu dia tapi sebenarnya pertanyaan, tapi kan ada yang nanya, pakai menjual, kok nggak ada lagi kenapa segala macam, jadi bingung, nggak jawab pertanyaan apa, jadi pertanyaan itu kacau, jadi kita, aduh itulah menurut aku yang momen aku sampai setelah itu aku kepikiran terus ya Allah malunya aku. Tapi benar sih kalau misalnya wawancara gitu tuh kita demam panggung nggak sih? Iya. Wawancara yang ini narasumber, ini kitanya gitu preskon jadi kayak preskon itu kita ngeblank gitu tiba-tiba. Apa yang disediakan mic gitu kan? Aduh, mending doorstop aku 100 kali lebih nyaman doorstop. Betul. Nah, apa benar jadi mental seseorang itu juga diuji itu dalam jurnalis itu aku lihat Bang. Kan banyak tuh kadang. Banyak. Ya, silakan bertanya. Wartawan nasional semua. Dan kanan kiri ikut diam semua. Iya. Masa aku pada ke bawah kan? Anjing banget. Baru sikat. Tapi sih alhamdulillah itulah paling Pengalaman gitu. Iya, ini pengalaman aku. Jadi kedepannya kayak kalau kita tingkat presiden pun aku insya Allah belum siap. Tapi kan kemarin itu waktu ada pembukaan untuk jadi wartawan istana, nggak ada yang daftar. Tapi aku bisa wawancara Presiden Jokowi waktu itu tahun 2015 kayaknya. Iya. Tapi bukan dalam wartawan profesional, masih dalam Persma. Oh masih wartawan mahasiswa dulu. Mahasiswa. Waktu tahun 2015 ada kontes robot Indonesia waktu itu. Sama rumah di kampus aku. Oh, Jadi masih nggak pertanyaan? doorstop waktu itu lupa lah aku. Dia kan menterinya kan Muldoko kan siapa satu waktu itu. Oh. Kan Menristek dulu Nadiem juga lagi ada. Gitu. Jadi progres juga ya. Tapi belum terjun ke profesional. Iya. Pas lah profesional saya tidak ada gitu. Iya. Tapi sih menurut aku tuh kadang curang itu kayak misalnya dari Sandiaga kemarin nih. Aku kepikiran pas kawan-kawan tuh proyekan. Pak gimana Pak kunjungannya Pak? Yang lain juga enak. Tapi paling doorstop bener itu. Paling Doorstop paling ya. enak. Iya. Tapi kalau lagi siapin kursi, ada Meksiko, aduh. Tremor langsung. Buyar pertanyaan kamu. Agak susah ya kalau misalnya pakai secara formal Iya. gitu kan. Kita bingung kan mau nanya apa? Tapi itu sih Bang. Ini penting benar nih. Aku ini pesan untuk Pak Bupati kami, Pak Aan, ini pesan untuk Pak Kapolres, enggak lah. Bang Pedi punya semula ya. Tentang Pak Aan ini. Aku sering Bang, oke, sebagai jurnalis sebagai wartawan direndahi. Sama OPD kalian, Pak. Contoh nih, ketika ada acara gigitan apa kadang ya, kita dari pagi pengen ngeliput kadang. Minum saja tuh dari tawarin Bang. Minum, padahal kita kelaparan di situ. Nih, padahal kita orang bertanya mereka. Kampret benar itu, babi benar. Tapi sebenarnya kesel Bang, karena menurut aku ini, mereka itu beberapa orang di sini menurut di Batu Timur, pejabat sini masih mandang rendah pekerjaan jurnalis wartawan. Masih ada itu.
Pak An tolong dibenahi itu Pak An. Itu anak-anak buah Pak An lah itu. Tapi memang perlu sih edukasi ke masyarakat, apalagi ke orang-orang yang berpendidikan di OPD gitu ya tentang profesi kita sebenarnya. Kita kan juga membantu mereka sebenarnya untuk Kami tidak minta duit. Tidak minta duit, minta berita. Kalau dikasih, kami ambil. Sensor itu sensor. Enggak, serius, kami butuh berita. Poin itu. Tapi juga jangan samakan seluruh wartawan seperti itu. Iya. Wartawan itu mulia pekerjaannya. Benar bang, sampai ada yang ngeliat itu tuh kayak sinis Kayak gitu. aneh, orang ini minta duit nih pasti ada tanda Dia tahu kami wartawan, dia tahu. Tapi kayak antipati lah, antipati Antipati. dengan kita ya. Gitu. ada acara besar, disiram tamas segala macam, ditawarin makan pun enggak. Kadang-kadang itu kayak mana? Sedih sih enggak, cuma kita saling respect lah, saling menghargai, menghormati, itu intinya. Iya. Bener itu, tapi ada kayak aku ini bukan bela Pak Ketua kami Bang Bezi lah ya. Ah, itu terbaik. Sih nggak perlu diminta itu orang sih itu terbaik lah itu. Enggak tuh kawan-kawan. Luar biasa. Oke. Karena Terima sudah kasih, panjang kawan-kawan. lebar, mungkin kita bakal lanjut ke percakapan selanjutnya. Jadi jangan penasaran Nah, lagi. betul. Kami bakal cerita lagi pengalaman kami di lapangan seperti itu. Masih banyak. Kalau ada pertanyaan, tulis di komen di bawah ya, di komen di video ini. Ya, Nanti kita bakal pilih pertanyaan yang oke, kita masuk ya di video berikutnya. kita Atau bahas. misalnya ada topik tema Ya. yang mau diangkat tentang kegiatan apapun lah gitu ya. Mungkin kami bisa sampaikan, kita coba nanti Oke. untuk bikin podcastnya gitu Betul. kan. Betul ya, ada yang main titik-titik. Bang, bahas ini bang, seru nih. Ya, kami bahas mangrove segala macam. Kecuali tambang. Abang mau jual tambang. Atau mungkin ada kawan-kawan yang punya produk yang dipromosikan dengan kita, bisa. Nanti tinggal hadirkan di meja kita gitu ya. Kita makan. Berat. Kita makan. Gratis. Meningkatkan UMKM Belitung Timur. Ya, boleh. Banget tuh Pak Ustaz. Pak dengar Pak. Oke. Oke. Sekian. Terima Bye. kasih.